Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, bincang santai Ulun Lampung hari ini kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah salah satu putra daerah Lampung yang punya prestasi, mungkin bukan sekedar lokal, tapi mungkin nasional bahkan internasional. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Tapi Pun. Tapi pun, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Sahrudin ZP SH. Rasanya 9 juta masyarakat Lampung tidak ada yang tidak kenal beliau. Selamat sore Pak Sahrudin. Sore. Banyak pertanyaan dari masyarakat. Sekarang aktivitas rutinnya apa? Ya. Saya rasa ada awal, ada akhir. Saya tugas di kepolisian 34 tahun, di pemerintahan lebih kurang 9 tahun, jadi 43 tahun. Saya rasa sudah waktunya lah saya merubah. Kalau tadinya di pemerintahan ya diatur jadwal agendanya ketat, sekarang ini kan ingin kebebasan. Sekarang ini ya jadi swasta lah begitu. Kenapa sekarang swasta bisa jadi pejabat? Kok pejabat nggak bisa jadi swasta? Kan kita balik ininya. Jadi sekarang ini ya kita coba-coba belajar swasta lah. Jadi sekarang pengusaha ini Pak Sahrudin? Ya kira-kira begitulah. Atau kalau mungkin aktivitas di rumah dengan keluarga, cucu mungkin? Jadi saya rasa saya sudah ya mencoba. Ternyata dengan 43 tahun berkecimpung di pemerintahan, dengan hari ke hari diatur dengan kegiatan yang sudah dijadwal, sekarang ini terasa sekali kebebasannya. Oh iya. Bangun semaunya, kerja juga kita yang merancang, kita yang melaksanakan, jadi semua hobi yang kira-kira kita bisa lakukan, kita lakukan. Tapi intinya juga masih bagaimana masyarakat ikut bisa kita berdayakan. Artinya kita bisa menampung masyarakat untuk memberdayakan sehingga menambah lapangan pekerjaan. Kalau hobi Pak Sahrudin, saya tahu persis Pak Sahrudin punya hobi menyanyi. Menyumbangkan lagu katanya kalau di dia acara hobinya. Sebetulnya nyanyi ini ya, kalau di polisi itu kan kita bukan soal bagus atau tidaknya suara. Tapi yang dipuji itu kan nekatnya itu. Jadi kalau kita dalam acara diminta nyanyi, kalau sebagai seorang komandan tidak mau nyanyi, itu rasanya ya tidak pantas lah. Salah juga. Salah juga. Jadi karena masyarakat tahu kalau mau nyari yang bagus, ya beli kaset. Tapi kalau mau dengar yang jelek, nah ini waktunya gitu. Wah, ini kayaknya 1-2 bait nggak keberatan ya Mas Sahrudin. Boleh, iya. Langsung coba kepada pemirsa. Oh sedih ya. Baiklah, saya rasa lagunya ya itu. Dari dulu sampai sekarang ya itu juga. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Nah, itu. Kenapa lagu ini Pak Sahrudin? Hampir di tiap acara selalu lagu ini. Iya, artinya kita harus ingat dari mana kita berasal. Karena kita sering mendengar Petruk jadi ratu. Iya. Kita lupa dengan asal kita, lupa dengan daerah, ya kan? Lupa dengan sahabat. Nah, sebetulnya hanya mengingatkan kembali bahwa kita harus tahu bagaimana orang tua kita mendidik kita, pengorbanan orang tua, bagaimana persahabatan dengan keluarga, persahabatan dengan teman. Jangan sampai ya teman lama, teman kecil ditinggal. Karena kita sudah berubah, mungkin temannya nasibnya kurang beruntung, kita lebih beruntung, sehingga lupa dengan yang kurang beruntung itu. Oleh karena itu kalau kita nyanyi, aku masih seperti yang dulu, ya, saya bagaimanapun ya dari dulu ya seperti ini.
Cuma lagu ini tidak boleh dinyanyikan oleh orang gila. Jangan, masih seperti yang dulu. Kalau orang gila nyanyi ini, masuk lagi dia. Oh ya, kita juga sekarang mulai dengar lagu Eramku di Lampung. Eramku di Lampung itu sejak eranya Pak Sarudin. Iya. Itu Jadi, ada lagu khusus apa itu? Cerita soal lagu itu. Kita kan mesti berangkat bahwa masing-masing daerah kekayaan budaya nasional, berbagai macam adat budaya, ya kita mesti punya ciri khas. Kalau kita lagu dengar orang Batak, kalau kumpul lagu O Tano Batak, kita merinding. Iya, benar-benar. Karena kita lihat, oh Tano Batak. Nah, Lampung ini, sekarang ini orang bilang bolak-balik. Lampung ini Jawa Utara. Iya. Jangan diputar balikkan. Lampung ya Lampung. Lampung ya Lampung, dia punya budaya. Kita tidak boleh lupa. Kalau di sana ada horas bah, nggak ada beras makan gabah, ya nggak? Di sini juga ada. Tabik pun, Iya. ya kan? Kemudian kalau kita kumpul, yang jauh-jauh, kita ingat kampung halaman, kita menggugah. Supaya dimanapun Anda berada, jangan pernah lupa dengan kampung halaman. Kita coba angkat lagu apa? Hanya kita sepakati lagu Eramku di Lampung. Iya, nadanya juga Iya. sangat enak. Menyentuh. Ya, kita artinya, kemanapun kita berada, apapun kita berada, jangan lupa Lampung. Ya, pulang ke Lampung. Pulang ke Lampung. Dan tadi juga sempat disinggung soal Tabi pun. Rasanya benar ya kalau disebut bahwa Pak Sarudin tokoh yang menginisiasi Tabi pun itu jadi salam khas Lampung. Ya, dulu karena saya kan mendengar masukan, Pak, saya angkat, kita nih sebagai orang Lampung nih apa kebanggaan? Nah, saya mulai daripada Menara Siger. Kenapa? Palembang ada Jembatan Musi, DKI ada Monas, ada Tugu Pahlawan di Surabaya, ada Tugu Katulistiwa, Kalimantan. Lampung nggak punya, bolak-balik cuma gajah. Gajah main bola, gajah duduk. Lalu gajah ini sekarang di mana-mana gajah. Taman Mini gajah, Rio gajah, Bangkok gajah. Nah, kita apa? Nah, kita punya Siger. Siger. Sehingga ya apapun namanya, saya waktu itu bangunlah ikon Lampung yaitu Menara Siger. Sehingga begitu masuk Sumatera, apa itu? Itulah Lampung Lampung. dengan Menara Sigernya. Itu. Kalau yang soal Tabi pun ada sejarahnya mungkin. Tapi pun itu ya karena masukan dari Majelis Penyimbang Adat. Pak, kita juga punya, Pak. Kalau Batak ada horas bah, kita ada, Pak. Artinya Tabi pun. Ya, kita coba sosialisasikan. Kita koordinasi DPR, setuju ya jalan lah itu. Dan jadi setiap Tabi pun, ya, dan sekarang sudah sangat memprovinsi lah ya. Iya. Dan Jadi itu, kita itulah namanya kekayaan budaya. Jangan kita ngomong kekayaan budaya, tapi budaya sendiri nggak diangkat. Karena waktu itu pernah profesor dari UI, 70 tahun ya pada waktu tahun 2005, 70 tahun ke depan, bahasa yang Lampung akan punah dari bumi Indonesia. Nah, saya mulai terpikir, bahasa Lampung ini kan, tulisan Lampung di Sumatera cuma 2. ya, Lampung Batak. dengan Batak. aksara. Nah, aksaranya. Kalau kita nggak jaga, bagaimana? Nah, itu yang saya katakan, saya rundingkan bagaimana. Nah, ini ya kita. Pak Sarudin tahan sebentar untuk segmen pertama. Pemirsa, segmen pertama langsung membuka bahwa seorang Sarudin ZP adalah orang Lampung yang jadi gubernur Lampung dan demikian bekerja untuk Lampung. Segmen kedua kita akan gali lebih jauh. Jangan kemana-mana, tetap di Tabi Pun. Tabi Pun. Pak Sarudin, tadi di segmen pertama sempat disinggung soal Menara Siger. Ada sejarah nggak soal Menara Siger ini? Ya itu. Saya sebagai orang Lampung, yang waktu itu tugas di luar Lampung, ya. Kalau melihat kita keliling, waktu saya di kepolisian, keliling Indonesia. Ke Palembang, Jembatan Musi. Ke Kalimantan Barat, Tugu Katulistiwa. Ya kan? Nah, kita kan juga, wah Lampung ini apa? Hanya ngejual gajah, main bola. Kita kan kayaknya, waduh gajah nih, Thailand gajah. Iya. Rio gajah. Taman Mini pun gajah, Bali gajah. Lalu apa? Nah, sehingga waktu tahun 95, saya sudah mulai berpikir, ini perlu. 95. Tahun 95, waktu saya kolonel. Terus saya ke Lampung, melalui Lampung saya bicara dengan Pak Insinyur Ansori Jausal. Bang Ans, ya. Nah, Pak Ansori, coba
bikinkan saya gambar ikon Lampung. Ada sigernya begini-begini, gambar sama dia. Terus saya koreksi, akhirnya 2-3 kali, akhirnya setuju. Itu dari tahun 95? Tahun 95. Oh. Akhirnya pada waktu tahun 2000-an, saya setuju. Nah, tahu-tahu saya jadi gubernur ya, jadilah itu. Gitu. Dan awalnya itu banyak yang menentang, Pak Sarudin ya? Iya. Ketika awalnya anggota DPRD bilang Iya. hambur-hambur. Tanggapan Pak Sarudin? Saya rasa mereka kan belum tahu latar belakang pemikiran saya. Ya kan? Bahwa kita sebagai warga masyarakat, ya macam Indonesia, kan kita mesti ada identitas. Iya. Aku bangga menjadi anak Indonesia, karena bolak-balik kan begitu. Iya. Lah, Lampung nih aku bangga. Orang bolak-balik, Pak, Lampung tuh yang mana, Pak? Yang banyak monyetnya, Pak. Yang banyak gajahnya. Ini kan jadi nggak dikenal. Sementara Palembang kalau udah jembatan Musi, Palembang. Tugu Katulistiwa, Kalimantan Barat. Monas DKI, kita nggak punya. Hanya, ya, walaupun nggak setuju, saya tekad bahwa walaupun tidak didukung APBD, saya akan usahakan cari sponsor. Dan sekarang jadi terkenal Iya. Menara Siger. Bahkan kunjungan anggota DPR segala macam, Pak, kenapa nggak bikin hotel, Pak? Karena ini kan di ujung Sumatera, Pak, kata dia. Bisa lihat laut, bisa segala macam. Ya, tapi ya itulah sementara yang ada. Dan beberapa hari yang lalu ketika Pak Jokowi datang ke sini kemudian bicara soal progres jalan tol dari Bakau Huni ke arah Terbanggi, kemudian yang dari Sabah Balau 8 kilo. Mungkin ada kaitannya juga itu dengan master plan dari era Pak Sarudin. Saya mendorong jalan tol sejak tahun 2005. 2005? 2005. Dan waktu itu dikaitkan dengan jembatan Selat Sunda. Iya. Karena Lampung ini kan bottleneck-nya di Lampung. Semua jalan dari Jawa, Sumatera kan titik temunya kan di Lampung. Iya. Nah, bolak-balik mereka bicara Lampung pintu gerbang. Hanya sekedar ucapan, tidak ada pemikiran. Pintu gerbang itu apa artinya? Artinya kalau ini ditutup, tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Iya. Berarti begitu penting peranan Lampung, peranan dia pintu gerbang Sumatera yang masuk dari Jawa maupun dari Sumatera. Nah, sehingga saya mulai berpikir, wah ini perlu jalan tol. Habis itu jalan tol, lemparkan lagi kita jembatan Selat Sunda. Karena waktu itu ada konsep Asian Highway, Asian Railway. Jadi sudah ada konsep. Oh, ini bukan lagi lokal berarti Bukan konsepnya? lagi lokal. Waktu saya di kepolisian, rapat-rapat dengan kepolisian ASEAN, Udah itu internasional sudah ya? bicara bagaimana jalan dari Thailand sampai ke Indonesia. Lewat Selat Malaka berarti? Iya, lewat Malaka, tembus ke Dumai. Itu sudah dirancang dan di Malaka sudah siap ngebangun jembatan. Dumai sudah siap, cuma waktu itu oleh Pak SBY tidak boleh. Kalau Dumai dengan Malaka tersambung, maka barang-barang kita akan mengalir ke Malaysia. Maka itu lebih diutamakan pembangunan di Bakahuni. Survei sudah, semua sudah. Pak SBY mengatakan pemancangan yang pertama 2014. Iya. Ya, tapi sekedar pernyataan. Lamban realisasinya. Ganti Pak Jokowi ya bubar semua. Diganti tol laut. Tapi kan jalan tol tetap menjadi pokok. Maka itu kenapa jalan tol cepat dibangun? Karena semua bantuan pusat. Kalau zaman saya, tanah kita yang bebaskan, jalan tol oleh swasta. Cari investor. Investor dua sudah masuk. Korea dengan Malaysia. Tapi setelah dia berkunjung, dia menghitung, tidak visible. Jadi, dana yang ditanam, kembalinya tidak seimbang dengan modal yang dikeluarkan. Nah, ini hambatannya. Kalau sekarang kan enak. Semua dana pembebasan tanah, pembangunan tol, itu bantuan pemerintah. Dari pusat. Dari pusat. Maka itu cepat dibangun. Karena apa? Semua koordinat. Jalan tol dari Bakahuni ke Terbanggi, sepanjang 156 km sudah ada. Udah dipersiapkan. Sudah dari ada 2005. gambarnya, sudah ada koordinatnya. Maka begitu Jokowi ngomong, langsung dibangun. Dan Jadi bukan hal yang baru. Tambahan Pak Sarudin, alur jalan tol dan itu akan nyenggol-nyenggol ITERA ya. ITERA juga di era Pak Sarudin. Iya. Dulu Presiden minta supaya di Sumatera ada satu universitas teknik
semacam ITB, dan satu di Kalimantan. Iya. Saya Tahun berapa, Sarudin? ya tahun 2007-2008. 2007, Saya 2008. langsung menangkap. Tidak perlu lama-lama nunggu. Saya langsung kontak apa yang perlu. Tanah, tunjuk aja tanah perkebunan. Walaupun bukan saya punya, ngarang-ngarang aja namanya. Kalau pejabat ini nggak berani main terobos kiri, terobos kanan, tidak begini. Anda boleh bangun situ. Saya tunjuklah. Kemudian Kalimantan lihat sekarang, tanah belum ada. Sampai hari ini? Sampai hari ini. ITERA sekarang udah berapa angkatan? ITERA sudah menerima 4 angkatan. 4 angkatan. Itu karena saya main koboi. Jadi tanahnya belum beres suratnya, dibangun. Kota Baru sama. Minta izin, izin belum keluar, bangun. Itu namanya terobosan. Kalau prosedural, izin baru keluar kemarin sama Menteri Siti Nurbaya. Iya. Baru keluar. Berapa tahun saya minta dengan Pak Zulkifli, Menteri Kehutanan tidak keluar. Siti Nurbaya keluar. Nah, akhirnya bangunan sudah 80%. Itu yang namanya terobosan. Soal setuju nggak setuju bukan urusan saya. Dan informasi terakhir katanya di kawasan yang dulu dicita-citakan sebagai kota baru akan ada ITERA, mungkin juga katanya Unila di situ, Ya. IAIN dan stadion katanya 1,5 triliun. Jadi memang itu salah satu kontribusi kota Ya. baru berarti. ITERA itu sudah ada konsep, ada namanya stadion, kolam renang, untuk artinya apa sarana prasarana yang melengkapi ITERA. Di situ akan ada menampung mahasiswa sebanyak 60 sampai 80 ribu. Nah, kemudian di situ ada kota baru, ya kan? Kota baru itu kan satu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Iya. Sekarang kantor gubernur hubungan dengan Bina Marga ke Raja Basah, Jauh. dinas pengairan ke Pahoman, ya kan? Dinas pendidikan dekat kantor gubernur. Jadi terpecah-pecah. Tapi sekarang dengan adanya kota baru, semua satuan kerja yang melayani masyarakat terkumpul pada satu area. Kan bagus. Jadi masyarakat tidak jauh-jauh. Kemudian yang tidak melayani masyarakat satu area. Jadi yang kedua, melakukan penyebaran pembangunan. Ya, pemerataan. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian rakyat. Berapa harga tanah? Sudah naik. Iya. Itu. Tahan sedikit Pak Sarudin, ini banyak bicara soal kota baru dan sangat menarik. Pemirsa, beliau adalah orang yang dalam tanda kutip paling bertanggung jawab soal kota baru atau apapun istilahnya sekarang di kawasan ITERA, dan itu sangat menarik. Jadi jangan kemana-mana, di segmen berikutnya kita akan gali lebih jauh lagi. Tapi pun Pak Sarudin, 2 segmen kita bicara soal legasi. Apa yang telah Pak Sarudin hasilkan. Itu memang jadi apa namanya motivasi ya, bahwa kalau Pak Sarudin menjabat di tempat tertentu harus ada yang diwariskan gitu mungkin ya. Pak Sarudin, memang itu prinsip. Saya rasa kita semua orang pengen berprestasi. Apalagi di daerah sendiri. Karena saya masuk sebagai gubernur 2004, kita tahu 2 tahun saya gubernur tidak bisa bekerja. Ya, konflik dengan DPRD. Konflik dengan DPR, demo sana sini, anggaran cuma 500 miliar, bayangkan. 500 miliar anggaran untuk Provinsi Lampung. Sudah kondisi konflik, anggaran 500 miliar, lalu apa yang dibuat? Tapi toh artinya walaupun tersedat-sedat, kan jalan terus. Lampung miskin nomor 3 di Indonesia. Saya katakan miskin apa? Potensinya ada gunung, ada sungai, ada laut. Berarti ada perikanan, pertanian, perkebunan, segala macam. Masa miskin? Nah, itu yang menjadi tantangan saya. Dan saya mesti mengakui, saya belajar di pemerintahan. Iya, masih ini. 2 tahun masuk konflik. Nah, kalau masyarakat kaget melihat gaya saya, ya karena terbawa gaya kepolisian. Gaya pembinaan di kepolisian, apa? Tembak. Nah, masih gubernur masih ngomong tembak begitu. Tapi kan lama-lama, ya surut juga lah. Ya kan? Lama-lama piawai juga di dunia politik. Lama-lama hanya bagaimana mengejar ketinggalan Lampung dengan provinsi lain. Itu aja. Kan sekarang miskin mana? Sudah berada pada ranking ya 10 ke atas dia. Ya. Tidak miskin lagi. Tapi Pak Sarudin mungkin biar agak sedikit lebih rileks, kita games ya. Nanti saya akan sampaikan satu kata, Pak Sarudin secara spontan bisa menjawab. Yang pertama Pak Sarudin, mungkin agak berat ini,
SK 15. Masih ingat? Ya, Apa itu? ya SK tentang apa namanya gubernur supaya diganti, tidak percaya Tidak gubernur itu. mengakui gubernur ya. Itu waktu itu gimana kejadiannya? Ya kejadian karena waktu itu Ajir sebagai gubernur terpilih itu menggugat ke Mahkamah Agung. Jadi masih Sementara keputusan Mahkamah Agung ya tidak pernah tegas. Ya, karena gubernur terpilih sudah dilantik, kan saya waktu itu udah dilantik. Pemilihan sudah diulang, maka Ajir waktu itu dikasih kompensasi. Ini menganggap bahwa Ajir harus dilantik. dan itu musuhnya Maka itu orang-orang pusat ya. Orang pusat. Saya tidak diakui. Saya tidak diakui. Nah, kemudian Mendagri pengecut semua. Saya bilang, saya minta ketegasan. Saya bilang, saya ditawarkan jadi kepala BPKP pusat. Jabatan tinggi, setingkat menteri. Wah, saya bilang saya tidak mau. Saya bukan gila jabatan. Tapi saya mau ada kejelasan. Saya gubernur dipilih. Kenapa sekarang kok saya mau dipindahkan? Nah, itu saya tolak. Ini games tapi tetap berat juga ujungnya. Ya. Mas Rudin. Mungkin kalau yang kedua Gus Dur, apa menurut Pak Sarudin soal beliau yang paling ingat? Ya, saya rasa ya kan namanya setiap pimpinan itu ada kelemahan dan kelebihan lah. Polisi keluar dari TNI gara-gara Gus Dur. Jadi jasa Gus Dur bagi polisi itu besar. Cukup besar. Ya? Karena polisi tidak lagi menjadi bagian daripada TNI yang dulu Jadi dikenal sipil, dengan ya? ABRI. Polisi berdiri sendiri. Bertanggung jawab soal keamanan itu peran Gus Dur dengan wakilnya Bu Mega. Dan saya waktu itu juga mengalami. Artinya era Gus Dur, era Ibu Mega, era SBY, kan saya mengalami semua. Era Soeharto. Ya kan? Nah, situlah kelebihan Gus Dur. Kemudian kelemahannya juga ada. Ya tentu ada lah. Ya, namanya kan wajar. Iya. Ya kan? Semua juga ada kelemahan. Tapi yang jelas untuk kepolisian, Gus Dur termasuk yang berani. Jasa. Iya. Ini kata terakhir mungkin anak-anak orang zaman sekarang mungkin agak beda pemahamannya dengan Pak Sarudin. Bumi Kedaton. Apa itu Pak Sarudin? Saya rasa Bumi Kedaton, ya, itulah saya katakan. Jangan pernah lupa dengan asal-usul kita. Iya. Kedaton itu kan tempat kampung halaman bapak saya. Jadi saya tidak boleh lupa dengan Kedaton. Mall Bumi Kedaton, kata orang Ya, saya anak punya. zaman sekarang mah taunya mall itu Bumi Kedaton. Mall Bumi Kedaton, kata orang saya punya. Ya terima kasih lah. Artinya punya orang dibilang punya saya. Dulu memang tanah punya kakek saya. Kan sudah dilepas. Sekarang saya hanya minta Pak Dok itu tolonglah jangan lupakan Kedaton. Oh, namanya Karena ya. itulah Kedaton. Nah, Jadi- maka dia bentuk mall ya, Mall Bumi Kedaton. Anak zaman sekarang taunya Bumi Kedaton itu mall, tapi rupanya Iya. itu bagian dari Iya. kebuayan Kedaton ya. Iya. Dan mungkin Pak Sarudin sekarang kalau sekarang pengusaha nih, bisnis apa sekarang yang sedang diseriusi? Ini dengar-dengar mau ke Hong Kong besok? Saya rasa begini ya, saya kan tantangan saya. Saya dari dulu tidak mau. Saya melihat senior saya pensiun, ikut-ikut orang. Iya. Jadi rasa percaya diri seperti tidak punya kemampuan. Saya mencoba bangkit. Saya kagum dengan pangkat yang kecil, kopral. Kopral itu kalau pensiun, langsung, Pak, saya pensiun. Tidak macam-macam. Tapi kalau sudah jenderal, macam-macam. Kenapa? Mungkin terlalu terbuai dengan fasilitas. Dikawal. Terbiasa dengan fasilitas, apa namanya, bisnis kelas, nomor 1 segala macam. Sehingga ini waktu pensiun, takut. Nggak berani berdikari. Ikut orang, kalau saya enggak, tantangan saya mesti berubah. Setiap orang akan pasti ada akhirnya. Saya melihat bapak saya pensiun, saya melihat senior saya. Maka itu begitu pensiun, saya sudah siap jadi pengusaha. Saya masih bisa jadi gubernur kemarin. Iya. Tapi saya nggak mau. Saya ketua partai. Bisa saya anggota DPR. Tapi saya nggak mau. Saya sudah menetapkan bahwa saya perlu istirahat. Cukup pengabdian 34 tahun di kepolisian, 9 tahun di pemerintahan, waktunya saya beralih profesi. Dan saya menikmati sekarang. Saya sekarang usaha, ya adalah
usaha di bidang ya buah-buahan, kebun ya. Berkebun ya. Berkebun. Saya usaha ya kapal lah. Kecil-kecilan, ya kan kecil-kecilan namanya. Tapi kalau kecil-kecilan dikumpulin jadi gede juga dong. Kecil-kecilannya Pak Sarudin ini. Tapi yang penting saya bisa menampung tenaga kerja. Saya bisa menggerakkan masyarakat. Tidak hanya saya menikmati, tapi bersama-sama. Jadi tetap nggak sendirian ya, tetap harus ada gunanya. Dan saya masyarakat. belajar. Tidak malu. Saya keliling, anak keliling sini. Lah, kita buang lah. Sudah lewat. Karena saya sudah kenyang juga dengan fasilitas. Mulai saya Kapolres, Kapolwil, Kapolda, wah cukup lah. Gubernur, ya sudah lah. Sekarang ini, apa nih? Ya swasta lah, gitu aja. Dan mungkin ada cerita lucu juga nih. Waktu Pak Sarudin jadi anaknya gubernur. Kami dengar pernah naik mobil ke metro, pakai seragam. Tahun berapa itu Pak Sarudin? Ya, sekitar SMA lah ya. SMA 60. Mungkin 69, ya. Enggak, itu ceritanya Enggak. gimana? Saya akabri. Sudah tahun ini. Tahun sekitar 65. 65, 66 ya kalau saya Ya, lihat. 65, 66. Ya kan bapak saya kan ke Jakarta. Saya lihat pakaian dinasnya gantung. Coba-coba jadi gubernur Pak lah. Zainal Abidin Pagaralam ya. Iya. Ya coba-coba jadi gubernur. Bajunya saya pakai. Supir suruh jalan saya. Kita ke metro. Sampai metro. Metro ya kan. Bunyi sirine, bupatinya kaget. Kan zaman itu sepi. Lampung Tengah, Lampung Timur, metro itu kan jadi satu. Kabupaten Lampung Tengah. Ibu kotanya metro. Bupatinya kaget. Siapa itu? Dia cek-cek gubernurnya ke Jakarta. Gubernur ke Jakarta. Nah itu siapa yang lewat? Waktu kembalinya saya diberhentikan. Terus bupatinya datang ke mobil, dilihatnya saya. Waduh, kan bupatinya kolonel, tentara. Dia ngampun-ngampun, aduh tolonglah Din, jangan begini. Kita sedikit Pak Sarudin, itu memori yang sangat berkesan rupanya ya. Pemirsa, di segmen berikutnya masih kita gali lebih jauh bagaimana seorang Sarudin ZP menikmati masa-masa setelah beliau menjadi seorang gubernur selama 2 periode penuh. Jangan kemana-mana, tetap di Tabik Pun. Tabik Pun. Jadi intinya sebenarnya Pak Sarudin ini udah tidak latah ya, bahwa anak gubernur dulu, kemudian jadi gubernur, polisi juga sampai bintang 3, salah satu pangkat tertinggi. Rasanya kalau untuk level gubernur sangat sedikit ya bintang 3 yang bisa jadi gubernur ya. Ya, Sutioso, Jakarta. Bali sama saya. Bali, mantan Kapolri. Ya. Mungkin kalau pesan-pesan buat apa namanya, apa sih gitu loh. Sekarang Pak Sarudin menikmati kebebasan. Kok kayaknya ada banyak orang yang senang sekali kelihatannya jadi pejabat. Itu kira-kira ada pesan-pesan tertentu nggak Pak Sarudin? Saya rasa ya, pesan-pesan, saya rasa gini. Kita ini kan laksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok. Kemudian yang kedua, ya, harus tanggung jawab. Saya tidak pernah takut. Dengan presiden sekalipun saya nggak takut. Iya. Macam dulu saya ada gubernur ditegur. Saya tidak hadir. Kenapa? Saya punya agenda acara dengan masyarakat di Lampung Barat. Saya mau klarifikasi, saya nggak mau. Silakan cek saya. Apa Pak SBY saya? kalau nggak salah akabrinya adik tingkat ya? Ya, di bawah saya 3 tahun. Nah, jadi saya takut sama masyarakat. Saya takut sama karyawan, pegawai. Takut saya. Kalau takut misalnya, jam berapa apel? Disiplin itu kan artinya ada 3. Yang pertama, jam kantornya, jam kerjanya. Kedua, pakaian kerja. Yang ketiga, tugas pokok. Itu aja pegang. Saya nggak berani datang siang. Saya malu sama pegawai. Tepat ya? Apa tertib waktu Nah iya, ya? apa kata pegawai? Oh ini kok gubernur brengsek. Dia tidak ngomong, tapi kan kita merasa dong. Kita ini kan pemimpinnya. Bagaimana mau disiplin kalau pemimpinnya nggak disiplin? Bahkan kalau saya nggak salah ingat ketika era Pak Sarudin sampai pakaian diatur ya. Nah iya, Indonesianya sekarang pakaian seragam itu kan Lampung yang memulai. Idenya Pak Sarudin. Iya, Sulawesi belajar sama kita, Sulsel. Karena saya pikir kita punya pangkat. Maka orang sekarang ada ngomong lelang jabatan. Apa sih lelang jabatan? Lelang jabatan kan diobral jabatan itu. Iya malah ya. Jabatan itu ya ada namanya
eselon. Nah, eselon itulah menentukan pangkat. Macam misalnya kepala dinas kabupaten, itu eselon 2B. Sekda kabupaten, itu eselon 2A. Kalau provinsi, kepala dinas eselon 2A. Sekda eselon 1B. Nah, jadi, ngerti dulu, eselon ini pangkat apa yang bisa duduk. Pangkat maksimal dan idealnya, minimalnya ada. Nggak naga bonar kalau Bukan istilahnya. main pasang-pasang apa yang mau diobral. Kalau dia ini, lalu yang ngetes siapa? Yang ngetes juga ngerti juga enggak. Nah, ini yang sekarang lagi latah lelang jabatan. Banyak. Yang ngetes juga ngerti enggak pemerintahan? Enggak ngerti juga. Pak Sarudin, bagaimanapun sekarang Pak Sarudin masih ketua PDI Perjuangan. Mungkin pandangan soal pilkada masa sekarang ini gimana? Saya rasa pilkada ya ada baiknya lah. Ya, artinya kan dengan sekarang ini demokrasi dengan sistem sekarang mau tidak mau mewajibkan, mengharuskan calon pimpinan itu turun. Ya. Dikenal dan mengenal gitu loh. Kan turun tuh berarti kan mengenal daerah, mengenal masyarakat. Nah, negatifnya ini, money politik yang begini. Ya. Masyarakat makin pinter dengan money politik. Masyarakat sudah mulai pasang tarif. Masyarakat pinter berbohong. Belagak dukung A juga dukung B. Nah, ini akibat ya uang lah. Pak Sarudin dulu sempat menggugat ke Mahkamah Konstitusi ya. Ya. Soal harus mundurnya seorang pejabat. Ya. Gimana Saya cerita itu, menggugat karena begini. Waktu itu Undang-Undang Nomor 32 2004 mengatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota harus mundur apabila dia mau mencalonkan diri. Kembali, ya. Sementara presiden tidak. Anggota DPR tidak. Lalu apa keistimewaan presiden? Padahal di republik ini yang paling bahaya presiden. Karena presiden membawahi Panglima TNI, membawahi Jaksa Agung, membawahi Kapolri. Ya, gubernur ini kan dengan camat putus. Iya. Camat itu kan artinya lebih takut dengan bupati. Gubernur ini kan cuma sebatas yang takut sama dia kepala dinas, Kepala dinas. kepala badan provinsi. Kalau namanya kepala dinas kabupaten urusannya bupati. Kenapa? Karena kedudukan gubernur terhadap bupati sebagai koordinator, mengkoordinasikan. Nah, dia dengan yang namanya pemerintah daerah itu kan bupati dengan DPRD. Maka itu kadang-kadang bupati ngelawan. Nggak ini, ya itu akibat itu. Maka itu rubah dulu dong undang-undangnya. Dan gugatan waktu itu dimenangkan. Menang saya. Dan Pak Sarudin waktu itu tetap Mundur setahun. Tetap konsekuen dengan Saya aturan ya. mundur ya mundur. Jadi waktu saya nyalon gubernur dalam posisi mundur. Dan itu yang kemudian banyak bilang bahwa sebetulnya Pak Sarudin masih bisa nih nyalon gubernur karena tidak 2 kali berturut-turut. Iya. Nah, cuma kan kita ini kan membatasi diri. Saya apa yang saya cari? Gubernur lagi untuk apa? Saya sudah capek. Wah, udah Kapolda berapa kali? Ya kan? Kapolwil, Kapolres. Ya, mulai tahun 81 udah jadi komandan. Maka saya juga bingung, Pak Harto kok nggak bosan-bosan ya? Kita 10 tahunnya capek. Nah, kalau pilkada di tingkat kabupaten, putra-putra Pak Sarudin juga masih ada yang menjadi Saya rasa kepala daerah. Itu bukan tujuan, ya, karena bukan bidang dia. Itu kan seperti pengabdian. Artinya dengan kita jadi bupati, wali kota, gubernur kan ide-ide bisa kita tuangkan gitu loh. Macam saya, ide bagaimana membangun Bandar Lampung yang sudah semeraut seperti ini. Coba lihat Jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Berapa universitas? Iya. Ada UBL, IAIN, Teknokrat, Dharma Jaya, Teknokrat, Unila, semua di situ. Ini udah nggak benar. Dari aspek keamanan sudah tidak benar. Coba kalau mau dipecah-pecah, satu ke Negeri Sakti, satu ke arah Natar, satu ke arah, kan merata. Jadi tidak padat kayak sekarang. Sekarang lihat Jalan Kedaton, kalau sore macet, ada wisuda makin macet. Iya. Nah, maka itu dengan adanya kota baru, maksudnya itu mengurai idenya ya. kemacetan. Yang bisa lebih diaplikasi ketika kalau memang sedang. Jadi kalau ada pejabat ngomong sekarang, oh belum waktunya, ya pejabat goblok, saya bilang. Nah iya dong, karena dia nggak tahu melihat ke depan, itu namanya forecasting. Kita berpikir visioner. Berpikir, ya kan? Wah, Saudara Herman, kan ikut saya. Cukup lama ikut saya, Kepala Biro Keuangan saya. Bikin flyover
Kan untung dia bikin. Iya. Sehingga paling tidak kemacetan tidak makin parah. Jadi itu kan pemikiran ke depan. Dan dulu Pak Sarudin ketika era Pak Sarudin jadi gubernur ada istilah demimu Lampungku, padamu baktiku, untukmu Indonesiaku. Apa itu ceritanya Pak Sarudin? Nah, kita ngomong itu kan sesuai dengan jabatan kita. Jangan untuk Indonesia, untuk negara. Weh, yang ngurus negara ini presiden. Saya ini kan ngurus kayak lurah. Urus saja kelurahan itu. Untukmu, kelurahanku. Demi kecamatanku. Dan akhirnya untuk Lampungku. Begitu dong. Iya. Jangan Berjenjang semua, ya. Jangan semua untuk bangsa negara. Karena ngomongnya tinggi, bangsa negara, kelurahannya nggak diurus. Ngomong untuk bangsa Indonesia, provinsi nggak diurus. Jadi ngomongnya demimu, Lampungku. Karena saya tanggung jawab dengan Lampung. Ya kan? Demimu ke Lampungku, untuk membaktiku padamu, Padamu. Indonesiaku. Kan begitu. Dan kemudian juga dulu sangat terkenal di era Pak Sarudin ketika Mak Ganta kapan lagi, Malam siapa lagi. Iya. Apalagi itu? Saya nggak setuju. Wah ini Lampung asli, Lampung begini ya. Jangan bicara kesukuan. Saya nggak suka. Saya tidak asli. Ibu saya juga keturunannya kan ada dari garis Bugis. Bapak saya Lampung, ada Palembangnya. Jadi kita jangan ngomong kesukuan. Yang penting orang yang cinta Lampung, mau ngebangun Lampung, tinggal di Lampung, cukup. Dan itu cukup. Amerika juga, bukan orang Amerika, orang yang dari Inggris. Tahan sedikit Mas Sarudin, waktu pemirsa di segmen ini kita makin mencoba memahami bagaimana seorang Sarudin ZP ketika saat menjadi pejabat dan sekarang ketika beliau dalam tanda kutip pensiun. Jangan kemana-mana, masih banyak lagi yang kita cari soal Sarudin ZP. Tapi pun Pak Sarudin, salah satu pertanyaan yang banyak juga yang tanya soal waktu itu Sai Bumi Ruwajurai. Apa ceritanya Pak Sarudin? Ya. Jadi Sai Bumi Ruwajurai ini nggak benar, ya. Artinya ini yang benar. Tadinya kan Sang Bumi Ruwajurai, Lampung terdiri pendatang sama asli. Asli, ya. Wah, kalimat ini yang membuat saya nggak terima. Di mana yang tidak ada pendatang? Tunjukin saya. Ya kan? Apalagi ini ibu kota provinsi. Sedangkan di kecamatannya pendatang juga banyak. Iya. Jakarta apalagi. Buat apa kita angkat? Bahwa Sang Bumi, bumi saya, pendatang asli. Nah, sama dengan anak ini, pasti ada bapak ibu, anak Iya. kok. Yang saya mau adalah Lampung ini adalah ada dua masyarakat adat. Iya. Saya batin pepadun. Soal pendatang atau asli nggak ada urusan. Sampai kapan dikatakan pendatang? Saya mau tanya, sampai kapan kalimat pendatang ini akan dihilangkan? Iya. Karena dia orang Jawa, tapi sudah turun-temurun di Lampung. Masa pendatang terus? Berarti dia orang Lampung, Iya. berleluhur Jawa. Jadi dari segi harfiah bahasa, pendatang itu artinya orang yang tidak menetap. Kalau menetap bagaimana? Kan nggak enak dong. Pak, kenalkan Pak, ini asli istri saya pendatang. Loh, sampai kapan pendatang? Udah tinggal di rumah. Kalimat ini yang saya hapuskan. Yang betul Lampung itu artinya ada dua masyarakat. Ada saya batin, pepadun, tapi tetap Lampung. Dan Kalimat ini, pendatang asli nggak ada masalah. itu udah. Dan sekarang yang mulai populer juga, Mahan Agung, Pusiban, itu di era Pak Sarudin ya? Ya, Diganti ya. istilah itu. Karena itu kekayaan budaya, bahasa daerah. Masa ingat Undang-Undang Nomor 5 tahun 74. Rusaknya pemerintahan desa ini akibat undang-undang itu. Nomor 5 tahun 74 tentang pemerintahan daerah. Zaman Soeharto. Seluruh desa, kampung, desa. Lampung ini mana kenal desa? Enggal itu kampung Enggal. Kampung Tenggamus. Kampung sawah. Memang kalau di Padang Nagari. Tapi oleh pemerintahan waktu itu semua dirubah Diseragamkan. desa. Ya nggak bisa dong. Desa kan di Jawa. Apa arti kebudayaan? Maka itu Padang sekarang dikembalikan. Nagari nggak mau dia pakai desa. Nah, dulu Lampung tidak mengenal desa. Kampung, tiuh,
Pekon. Pekon. Nah, ini yang mesti kita kembalikan lagi. Dan kemudian istilah pendopo dulu. Nah, pendopo. Dirubah jadi... Lah kenapa pendopo? Banyak kok, ada Mahan, ada Lamban. Nah, Saya ganti. Dipilih jadi Mahan Agung. Masa pendopo gubernur? Lah itu di Jawa itu. Mahan dong. Rumah gubernur, Mahan. Lamban. Ya kan? Itu saya rubah semua. Supaya ada ciri khas Lampungnya. Ciri khas Lampung. Dan banyak yang bilang di era Pak Sarudin sebenarnya kemudian mulai berkembang semangat kelampungan kembali ya. Iya, kenapa? Gubernur selama ini tidak mengerti Lampung. Zaman Soeharto kan gubernurnya main tunjuk bekas Pangdam. Ya nggak tahu Lampung apa urusannya. Dan setelah... Kalau sekarang ini kan gubernur, ya apapun sukunya, yang penting dia mengerti Lampung, mengerti budaya Lampung, tinggal di Lampung. Berapa gubernur yang sudah almarhum dikubur di Lampung? Kan tidak ada. Oh, iya. Gampang ngelihatnya. Berarti cuma untuk piknik aja. Nah, itu yang saya tidak terima begitu. Dan di era setelah Pak Zainal Abidin Pagarellam ke Pak Sarudin itu cukup banyak, 32 tahun. 32 tahun. Iya. Sampai rumah gubernurnya ganti nama jadi pendopo. Ganti apa? Namanya pendopo. Ah, apa urusannya? Bukan saya benci Jawa, bini saya Jawa kok. Tapi mari kita hormati bahwa kita punya adat istiadat, punya bahasa yang banyak. Lamban, Mahan, Nuo, banyak. Sekarang hampir setiap daerah menggunakan istilah itu. Baru itulah namanya kekayaan budaya Nusantara. Oke, Pak Sarudin, terima kasih atas bincang sorenya. Kami harapkan ada yang disampaikan kepada pemirsa, mungkin 1 atau 2 menit. Soal apa aja, Pak Sarudin? Kita masih sangat percaya bahwa Bapak punya kontribusi dan pengaruh yang sangat kuat buat masyarakat Lampung. Kami persilakan. Baiklah, saya rasa sebagai orang Lampung yang pernah juga memimpin Lampung, saya hanya titipkan, marilah kita bersama-sama membantu pemerintah daerah untuk ikut memajukan Lampung. Kita mesti berani mengkritik terhadap hal-hal yang tidak benar, tapi kita harus mendukung hal-hal yang kita anggap dapat memajukan Lampung. Dan mari kita hilangkan kemunafikan. Untuk rakyat, tapi nyatanya justru merugikan rakyat. Mari kita sadar bahwa tanpa dukungan masyarakat, pembangunan apapun tidak mungkin akan berhasil. Mungkin hanya itu. Terima kasih Pak Sarudin, sore ini sangat menyenangkan bicaranya dan rasanya cukup berbobot, sangat berbobot bahkan. Karena memang Pak Sarudin memang dikenal sebagai tokoh Lampung yang sedemikian mengakar. Pemirsa, Sarudin ZP 2 periode menjadi gubernur Lampung dan beliau sekarang menikmati masa-masa pensiunnya dengan sangat tenang karena tidak semua mantan pejabat bisa menikmati masa pensiun setelah menjabat sesantai beliau. Mungkin kita perlu banyak belajar, banyak pejabat yang mungkin perlu belajar kepada beliau, dan di episode lainnya kita akan coba menghadirkan tokoh-tokoh fenomenal Lampung lain yang juga menginspirasi. Tetap di Bincang Santai Ulun Lampung, kami akan kembali di edisi berikutnya. Tapi pun